Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang kebijakan sosial program bantuan langsung tunai di masa COVID-19. Latar belakang program BLT atau bantuan langsung tunai. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada awal Maret lalu tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dari sektor ekonomi, pandemi ini menyebabkan hancurnya aktivitas perekonomian domestik yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan social distancing dan juga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB menyebabkan berkurangnya berbagai aktivitas di luar rumah, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun pemerintah belum memiliki data statistik terkait kemiskinan terbaru, akan tetapi Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwasanya pandemi ini telah memutarbalik semua capaian program pengurangan kemiskinan. Hal ini terjadi dikarenakan melonjaknya angka pengangguran, PHK, dan juga berhentinya sebagian besar sektor industri. Presiden Jokowi sendiri telah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 sebagai dasar kebijakan bagi pemerintah untuk menangani dampak sosial ekonomi wabah COVID-19. Terbitnya Perpu nomor 1 tahun 2020 ini memberikan instrumen baru untuk meminimalisir dampak COVID-19 terhadap sektor perekonomian desa. Dalam pasal 2 ayat 1 huruf I pada Perpu tersebut menyebutkan bahwasanya perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu atau refocusing, penyesuaian alokasi, dan atau pemotongan atau penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu. Anggaran dana desa pada tahun 2020 ditetapkan sebesar 72 triliun rupiah. Untuk kebutuhan BLTD dialokasikan sebanyak 20-30% dari total dana desa. Pelaksanaan BLTD ditetapkan selama 6 bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga. Target ini relevan untuk ditetapkan mengingat sebagian besar daripada program nasional yang terkait dengan bantuan sosial merujuk pada penerimaan manfaat di tingkat rumah tangga, seperti program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, dan juga bantuan langsung sementara masyarakat atau bantuan langsung tunai. Masalah kemiskinan di Indonesia masih terus menuntut pemerintah untuk menemukan program yang benar dan tepat dalam mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Hal ini ditandai dengan masih meningkatnya jumlah masyarakat miskin akibat berbagai macam faktor yang bermunculan di seluruh penjuru Indonesia. Program bantuan langsung tunai atau biasa disebut dengan BLT merupakan salah satu bentuk kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Program BLT yang telah terrealisasikan hingga kini yaitu BLT PLN, pengurangan atau penggratisan biaya listrik, BLT Prakerja, biaya yang diberikan kepada prakerja yang mempunyai akun dan telah memenuhi syarat, BLT UMKM, biaya yang diberikan untuk pengusaha-pengusaha kecil yang telah memenuhi persyaratan, dan BLT tunai yang langsung diberikan kepada masyarakat. Sedangkan pelaksanaan BLT diakomodir atau diurus melalui lembaga pemerintahan, diantaranya lembaga sosial, dinas sosial, lembaga dinas ketenagakerjaan, lembaga dinas koperasi dan UMKM. Pelaksanaan BLT tidak hanya berupa uang tunai, namun juga dapat disalurkan melalui bahan sembako atau bahan pokok makanan yang diperlukan oleh masyarakat. Bantuan langsung tunai atau disingkat dengan BLT merupakan program bantuan pemerintah yang memberikan bantuan tunai ataupun bantuan yang lainnya. Baik itu bersyarat maupun tak bersyarat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam menanggapi darurat pandemi COVID-19, Presiden Jokowi memerintahkan bahwa sebagian dana desa dialokasikan untuk bantuan tunai, dan hal ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan membuat beberapa regulasi yang mengatur mengenai hal itu. Besaran untuk alokasi BLT tiap desa berbeda-beda, sesuai dengan anggaran yang akan diterima oleh desa pada anggaran tahun 2020.
Bagi desa yang menerima dana desa kurang dari 800 juta rupiah, akan mengalokasikan dananya maksimal 25% untuk BLT. Bagi desa yang menerima dana desa antara 800 juta sampai 1,2 miliar, akan mengalokasikan dananya maksimal 30% untuk BLT. Sedangkan, bagi desa yang menerima dana desa lebih dari 1,2 miliar, akan mengalokasikan dananya maksimal 35%. Calon penerima dari manfaat BLT dana desa adalah warga yang kurang mampu dan tercatat dalam daftar terpadu kesejahteraan sosial. Kementerian Sosial yang belum mendapat bantuan PKH, BNPT, dan atau bantuan sejenis di masa pandemi, sesuai dengan Surat Edaran KPK nomor 11 tahun 2020. Pemerintah desa melakukan penelusuran dan pendataan warga dengan kriteria pokok seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, hasil dari pendataan yang dilakukan oleh RT/RW direkap lalu divalidasi dalam musyawarah desa khusus. Jika di dalam musyawarah tidak ada lagi kritik ataupun saran, maka calon penerima BLT akan ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Setelah mendapatkan pengesahan dari camat atas nama bupati, maka proses penyaluran BLT dana desa bisa segera dilakukan. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan penyalurannya, pemerintah desa Tepus pada tanggal 22 Mei 2020 berjalan dengan lancar. Proses penerimaan dijadwal setiap 1 jam untuk 3 padukuhan. Dengan menyediakan 3 meja kasir, maka proses pembagian BLT akan berlangsung dengan efektif dan cepat sehingga tidak terjadi kerumunan. Para penerima BLT diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum masuk aula balai desa dan wajib mengenakan masker. Bagi yang tidak mengenakan masker, maka pemerintah desa telah menyediakan di tempat pembagian BLT. Dalam masa pandemi saat ini, sangat berdampak pada perekonomian masyarakat yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19, sehingga sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang mengakibatkan juga adanya pembatasan kegiatan ekonomi secara makro, yang menurunkan pertumbuhan ekonomi dan juga menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaannya, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Pada masa pemerintah Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran penanganan virus ini. Dan yang diterbitkan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID ini, dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Bukan hanya itu saja, ada dalam rangka melindungi masyarakat miskin, sehingga pemerintah melakukan perluasan jaringan pengaman sosial atau JPS, yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa, yang antara lain terkait tentang penyediaan yang ada pada bantuan langsung tunai atau yang biasa diketahui oleh masyarakat luas yaitu BLT, yang sumbernya itu berasal dari dana desa. Adapun cara agar dalam pelaksanaan BLT dana desa ini berjalan dengan lancar, ada kebijakan mengenai hal ini, yakni Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19, yang di desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa, dan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 terkait tentang pengelolaan dana desa. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari kelompok 4. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.